Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semua sehat? Alhamdulillah kalau semua sehat. Untuk minggu ini kita akan meneruskan materi di minggu kemarin, yaitu senangnya berakhlak yang terpuji. Untuk bagian yang kedua, kalau kemarin itu bagian yang pertama. Nah, bagi yang masih ingin mempelajari di bagian yang pertama, bisa kalian simak pada link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Untuk bagian yang kedua ini, kita akan membahas tentang hidup rukun serta hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke ya. Untuk peta konsepnya, akhlak terpuji yang pertama yaitu kita nanti akan memahami hidup rukun beserta contohnya. Kemudian yang kedua, setelah itu kita akan mempelajari tentang patuh kepada orang tua dan contohnya. Dan yang nomor 3, kita akan memahami tentang patuh kepada guru beserta contohnya. Itu adalah beberapa akhlak terpuji yang akan kita pelajari pada kali ini. Oke ya, kita mulai dari hidup rukun. Apa itu pengertian dari rukun? Hidup rukun? Ada yang tahu mungkin? Rukun itu artinya adalah baik dan damai atau tidak bertengkar. Jadi kalau hidup rukun berarti ya hidup yang baik dan damai atau hidup yang tidak bertengkar. Ya tidak bertengkar dengan siapa? Ya banyak sekali. Tidak bertengkar dengan teman, tidak bertengkar dengan kakak, dengan adik, dengan anggota keluarga, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tinggal hidup rukunnya dengan siapa. Hidup rukun itu juga berarti saling menyayangi antar sesama. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak bertengkar ya, berarti kan saling menyayangi. Sehingga tercipta suasana yang damai tanpa pertengkaran. Jadi kalau kita itu hidupnya saling menyayangi, berarti kita akan menciptakan hidup yang damai dan tidak ada pertengkaran. Itu namanya hidup rukun. Jadi kita itu harus bisa hidup rukun itu. Berikutnya, hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama Islam. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dengan berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, dan lain-lain. Jadi manusia itu diciptakan selalu berbeda-beda, satu dengan yang lainnya berbeda. Oleh karena itu kita harus hidup rukun. Karena apa? Yaitu tadi semuanya diciptakan oleh Allah dengan berbeda-beda. Dalilnya mana? Dalil hidup rukun. Hidup rukun itu dalilnya terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bunyinya seperti di bawah ini. Ayo kita baca bersama-sama. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Surat Al-Hujurat ayat 13 itu tadi. Artinya adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, berdasarkan ayat ini, bahwa kita itu oleh Allah diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk saling bertengkar, tapi tujuannya untuk saling mengenal. Setelah saling mengenal, nanti diharapkan bisa hidup rukun, seperti yang kita bahas pada kali ini. Selanjutnya, yaitu manusia itu disebut juga sebagai makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Dikarenakan manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi manusia itu tanpa dibantu oleh orang lain, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Contohnya kita makan. Makan itu yaitu makan nasi. Nasi itu dari padi. Siapa yang menanam padi? Petani. Ya kan? Berikutnya kita butuh pakaian. Pakaian itu harus dijahit. Siapa yang menjahit? Penjahit. Maka kita butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu kita disebut makhluk sosial. Karena kita itu makhluk sosial dan butuh bantuan orang lain, maka wajib hukumnya kita harus hidup rukun. Itu adalah beberapa alasan mengapa kita harus hidup rukun. Sekarang contoh perilaku yang menjaga kerukunan. Jadi di bawah ini ada beberapa contoh perilaku yang itu nanti bisa menjaga kerukunan. Silahkan nanti ditirukan setelah kita menyimak pelajaran ini. Yang pertama yaitu berkata sopan dan tidak menyinggung perasaan teman. Jadi kita itu di mana-mana kan mesti bercakap-cakap dengan teman kan, dengan teman, dengan orang lain. Maka dalam bercakap-cakap itu harus berkata yang sopan. Selain sopan, perkataan kita tidak boleh menyinggung perasaan teman kita. Bisa kan itu? Pasti bisa. Berikutnya, contoh perilaku yang menjaga kerukunan adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi kita itu ada yang lebih tua dari kita, ada yang lebih muda dari kita. Contoh yang lebih tua dari kita siapa? Ya kakak, kemudian orang tua, dan lain sebagainya. Kalau yang lebih muda, ya adik yang umurnya di bawah kita. Jadi kalau yang umurnya itu di atas kita, maka kita harus menghormatinya. Ya, kita harus menghormati. Tapi kalau umurnya itu yang di bawah umur kita, maka kita harus menyayangi. Itu adalah contoh perilaku yang kedua. Berikutnya, contoh perilaku yang ketiga yang bisa menjaga kerukunan adalah mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Ini, jadi kita itu harus mendahulukan kepentingan banyak orang daripada kepentingan sendiri. Contoh hari Minggu. Hari Minggu lingkungan kita mengadakan kerja bakti. Sementara itu kita juga harus mencuci pakaian. Maka yang didahulukan yang mana? Ya kita lihat kerja bakti itu adalah kepentingan banyak orang,
mencuci pakaian itu adalah kepentingan kita. Kalau kita harus mengutamakan kepentingan banyak orang, berarti kita harus kerja bakti dulu, baru setelah kerja bakti baru mencuci pakaian. Jangan sampai tidak ikut kerja bakti alasannya adalah mencuci pakaian. Itu namanya tidak mengutamakan kepentingan banyak orang. Itu adalah beberapa contoh. Bisa dilakukan kan? Nanti di rumah pasti bisa. Sekarang kebalikannya, contoh perilaku yang merusak kerukunan. Apa saja perilaku yang merusak kerukunan itu? Yang pertama, contohnya ya, berkata kasar dan suka mencela. Ini, ingat, kalian tidak boleh berkata kasar kepada siapapun. Baik itu orangnya yang lebih rendah dari kita umurnya maupun umurnya yang lebih tinggi dari kita. Kita tidak boleh berkata kasar dan suka mencela. Mencela itu juga tidak boleh. Nanti kalau kita berkata kasar akan merusak kerukunan, akhirnya terjadi perkelahian ya. Itu tidak boleh. Selanjutnya yang kedua, yaitu yang tidak boleh lagi adalah merendahkan orang lain. Jangan sampai kita itu merendahkan orang lain. Kalau kita itu merendahkan orang lain, nanti bisa merusak kerukunan. Yang nomor 3, contoh yang merusak kerukunan lagi adalah menyombongkan kelebihan yang dimilikinya. Jadi kalau kita itu punya kelebihan, misalnya kita pandai, maka kita tidak boleh menyombongkan kepandaian kita. Kita sebagai anak orang kaya, maka kita juga tidak boleh menyombongkan kekayaan kita. Jadi apapun situasi kita, apapun keadaan kita, maka kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Karena kalau kita sombong, kita nanti bisa merusak kerukunan. Oke ya? Paham? Oke, kalau paham, berikutnya sekarang tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat itu artinya apa? Hormat itu artinya adalah menghargai. Kalau patuh itu artinya taat kepada perintah. Jadi hormat dan patuh kepada orang tua itu merupakan salah satu wujud dari birrul walidain. Birrul walidain itu apa? Birrul walidain itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah satunya itu tadi, hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa orang tua itu? Orang tua itu adalah ayah dan ibu kita. Ayah itu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan kita, sementara ibu itu yang mengandung dan merawat kita mulai dari kecil sampai dewasa. Maka dari itu, karena jasa ayah dan ibu itu sangat banyak dan tidak akan terbalas oleh kita, maka kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Contohnya apa? Contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua itu, yang pertama, mendoakan orang tua setiap selesai sholat. Ayo, kalian setiap selesai sholat mendoakan orang tua apa tidak? Harus loh ya. Jadi setiap selesai sholat itu harus mendoakan kedua orang tua. Bagaimana doanya? Doanya ya bisa dengan menggunakan bahasa daerah, bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa juga menggunakan bahasa Arab. Kalau yang masyhur, yang terkenal ya yang bahasa Arab itu ya Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa untuk kedua orang tua. Berikutnya yaitu contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu berkata dengan sopan dan lemah lembut. Jadi kepada ayah dan ibu kita itu kita harus berkata yang sopan dan lemah lembut.
tidak boleh membentak-bentak. Bagi yang mungkin saat ini masih membentak dengan ibunya atau membentak dengan ayahnya, ayo dihilangkan ya. Berkatanya harus yang sopan dan lemah lembut. Berikutnya, selalu siap untuk melaksanakan perintahnya. Terutama ini adalah perintah yang sesuai dengan ajaran Islam ya, harus ditaati. Berikutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Guru itu siapa? Guru itu adalah orang yang mendidik dan membimbing kita agar menjadi anak yang saleh. Itu adalah guru. Guru itu juga yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menjadi pandai. Yang semula kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru apa? Contohnya yang pertama, menyimak penjelasan dari guru dengan baik. Jadi kalau kita itu sedang di sekolah kemudian dijelaskan oleh guru, maka kita harus menyimaknya dengan baik, tidak boleh berbicara sendiri. Berikutnya yang kedua yaitu berbicara dengan sopan dan lembut. Jadi kalau kita itu berbicara dengan guru, kita harus berbicara dengan sopan dan lembut. Yang ketiga adalah mencium tangannya ketika bersalaman. Jadi ketika bersalaman dengan guru, kita harus mencium tangan guru kita. Nah, itu adalah beberapa contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Sudah paham ya? Bisa melakukan semua ya? Tentang rukun, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.